Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Itu diambil dari KD 3.4 dan 4.4. Oke. Nah, anak-anak perhatikan yang pertama. Kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Dan yang kedua, saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Dan yang ketiga, pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Anak-anak, sekarang kita perhatikan bersama-sama menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Yang pertama, anak-anak, menulis cerita harus membutuhkan imajinasi yang kuat dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang anak-anak. Dan yang kedua, untuk menulis, mulailah dengan melakukan curah pendapat mengenai topik yang dirasa dan menarik. Dan yang ketiga, tulislah cerita dengan bagian pembuka yang memukau, gunakan alur yang kuat dan cantumkan moral cerita. Nah, yang keempat anak-anak, pastikan anak-anak juga menyempurnakan cerita setelah selesai menulis draft agar cerita tersebut dapat menarik para pembaca. Nah, anak-anak, itu tadi menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menulis cerita. Yang pertama, menentukan atau memilih tema atau topik. Menentukan atau memilih tema atau topik cerita. Langkah paling awal dalam membuat suatu cerita adalah menentukan tema atau topik cerita. Tema artinya anak-anak pokok pikiran, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan.
Jadi, beda ya arti dari tema dan topik. Nah, yang kedua, anak-anak menetapkan tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Demikian halnya dengan menulis atau mengarang. Nah, anak-anak, untuk menetapkan tujuan tulisan adalah hal yang penting dalam sebuah menulis. Karena tujuan sangat berpengaruh dalam menetapkan bentuk, panjang, sifat, dan cara penyajian tulisan. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, anak-anak, dalam menulis itu harus mengumpulkan informasi bahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, langkah-langkah dalam membuat cerita itu berikutnya, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan di sini anak-anak artinya garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Nah, sebelum anak-anak menulis itu, perlu anak-anak menetapkan kerangka apa yang perlu ditulis. Kerangka tulisan artinya pedomaan atau acuan penulis tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis. Nah, sehingga dengan menggunakan kerangka tulisan, alur cerita akan ditulis semakin jelas dan terarah. Nah, di sini anak-anak perlu menetapkan kerangka tulisannya supaya dalam membuat sebuah cerita itu, alur cerita yang anak-anak buat itu semakin jelas dan terarah. Kemudian berikutnya, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengembangkan kerangka tulisan, kerangka cerita disusun, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Pengembangan kerangka cerita dilakukan satu persatu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan teks cerita dengan menggunakan kosakata yang tepat. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Judulnya tentang makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor untuk mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi anak dalam masa pertumbuhan. Sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cerita dengan menggunakan kosakata yang tepat. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan yang ada pada gambar ini. Dan ini merupakan contoh bersyukur sebagai bentuk pengalaman sila pertama Pancasila. Karena yang ada pada gambar merupakan salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Di dalam gambar ini menceritakan keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak,
Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa. Sebelum dan sesudah belajar juga, kita harus berdoa. Sebelum pergi dan setelah kembali, kita juga harus bersyukur dan berdoa. Ketika berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kita juga berdoa untuk memohon perlindungan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan berdoa, anak-anak telah melaksanakan sila pertama Pancasila. Sikap tersebut merupakan kebiasaan baik untuk kita lakukan. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, anak-anak, penjumlahan dengan cara bersusun pendek, anak-anak harus memperhatikan nilai tempat bilangannya. Dan yang kedua, bilangan-bilangan dengan nilai tempat harus diletakkan sejajar. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh berikut. Bilangan
125. Dan ini merupakan cara tulisnya. Dan cara bacanya anak-anak 1205 ditambah bilangan 2.143. Dan ini merupakan cara tulisnya anak-anak dan cara bacanya 2143. Nah, pasti anak-anak selalu bertanya, berapa sih hasil dari bilangan 1205 ditambah 2143? Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, anak-anak, cara penyelesaian itu harus dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anak perhatikan bersama-sama. Cara bersusun pendek di sini, yang pertama itu, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian anak-anak perhatikan, ribuan harus lurus dengan ribuan. Kemudian ratusan dengan ratusan. Berikutnya, puluhan harus lurus dengan puluhan. Kemudian, satuannya harus lurus dengan satuan. Nah, di sini perhatikan di sini anak-anak. Satuan ditambah satuan sama dengan di sini yang merupakan satuan ini 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 anak-anak hasilnya 8. Nah, sekarang yang kedua, kita jumlahkan antara puluhan ditambah puluhan. Nah, angka puluhan di sini anak-anak yaitu 0 ditambah 4. 0 ditambah 4 hasilnya bilangan 4. Nah, berikutnya anak-anak, kita jumlahkan nilai bilangan ratusan ditambah ratusan. Di sini nilai ratusannya itu 2 dan 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, yang terakhir kita jumlahkan ribuan ditambah ribuan. Nah, bilangan ribuan di sini anak-anak yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi anak-anak, hasil dari 1205 ditambah 2143 hasilnya 3348. Nah, anak-anak, itu tadi cara penyelesaian dengan bersusun pendek ya. Baik, anak-anak, jadi itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya anak-anak.